Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Dosen penguji yang terhormat, perkenalkan, nama saya Yohanes Walter Klotubun, mengajar di SMK Negeri 1 Mati, dan saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 pada LPTK Universitas Widya Dharma Klaten dengan nomor peserta 20215032786683 dan nomor ujian saya 20227137702. Pada kesempatan ini saya akan menyajikan video uji kinerja mata pelajaran PPKN dengan materi kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia. Selamat menyaksikan. Selamat pagi semua, anak-anak. Apa kabar anak hari ini? Baik, anak-anak sekalian, sebelum kita mulai dengan pembelajaran kita hari ini, Pak Guru meminta salah satu dari kalian untuk pimpin kita dalam doa pembukaan. Yang mau pimpin kita silakan, siapa? Ya, terima kasih atas perlindungan malam ini dari sekolah. Sekarang kami berkumpul di sekolah ini untuk memulai belajar Bapak. Ya, terima kasih. Rekan sekalian, hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan karena berkat karunia-Nya kita semua pada hari ini masih hidup, masih beri nafas kehidupan untuk bisa melakukan karya-karya kita hari ini dan hari-hari yang akan datang. Ya baik anak-anak, sebelum kita lanjut, kalian duduk yang sopan, bagus. Duduk yang sopan, bagus. Kemudian lihat mungkin di kanan ada sampah atau kotoran, diangkat kemudian dibuang di sampah. Ada? Ayo ada sampah. Oh, oke mas. Di sampah. Oke, itu saja. Baik anak-anak, minggu lalu Pak Guru kasih kalian tugas ini biru, pekerjaan rumah ya. Jika kelas silakan kumpul teman-teman dan diantarkan ke depan ke meja. Sekarang kalian angkat tas kalian masing-masing, keluarkan buku, bolpen, alat tulis kalian, silakan. Nah, anak-anak sekalian, minggu lalu kita belajar tentang apa? Siapa yang ingat? Materi kita sebelumnya pada pertemuan minggu lalu. Siapa? Ya, silakan. Batas-batas wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Oke, batas-batas wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dan keluarga. Kita terus. Ya, jadi itu materi kita minggu lalu, ya. Jadi minggu lalu materi kita adalah batas-batas wilayah negara kita dengan negara lain.
Kalau kita di Papua sini berbatasan dengan negara mana? PNG yang biasa disebut dengan Papua Nugini. Ada dari laut kan, Pulau Besiro, nah itu kita berbatasan dengan Papua Nugini. Baik, kira-kira materi minggu lalu tentang batas-batas wilayah dan keluarga negara, siapa yang masih ingat mungkin sebagian kecil saja tentang batas-batas wilayah? Ada? Tidak ada ya? Lupa? Ya lupa, tidak apa-apa. Nah itu Pak Guru ingatkan, kalau nanti sebentar kalian pulang, kalian belajar terus supaya nanti pertemuan berikutnya kalian masih ingat materi hari itu. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang kemerdekaan, keragaman dan kepercayaan di Indonesia. Kemerdekaan dan keragaman dan kepercayaan di Indonesia. Nah, manfaat dari materi atau pembelajaran kita hari ini, ya, materi atau manfaat pembelajaran kita hari ini untuk kalian diminta untuk harus tahu bagaimana kemerdekaan dalam beragama, kemudian dalam berkepercayaan. Siapa yang tahu arti kata merdeka? Merdeka berarti bebas. Kita di sini sudah merdeka atau belum? Sudah. Sudah atau belum? Sudah. Hah? Belum. Siapa yang sudah makan? Yang sudah makan termasuk proses merdeka angkatan? Yang belum? Hampir semua ya sendiri yang sudah merdeka. Oke, baik. Dari semua salah satu teman kita ini yang mengatakan merdeka. Kalau Pak Guru amati apa yang pendapat teman kalian ini, dia berpikir bahwa Pak Guru saya merdeka. Artinya dia berpikir negara Indonesia kita sudah merdeka. Merdeka. Tetapi sebenarnya pengertian merdeka itu banyak. Kalau kalian yang menjawab tidak itu betul juga. Dia bilang merdeka betul, kalian yang menjawab dalam merdeka itu. Kenapa? Bebas. Mau jalan ke teman rumah, tengah jalan di dalam apapun. Bebas di mana arti dan kemerdekaan. Nah sekarang kita lihat. Kalau kemerdekaan beragama maksudnya bebas dengan bebas oke? Baik anak-anak, sebelum Pak Guru jelaskan lebih jauh, ya, lebih jauh tentang materi kita hari ini. Kita nyanyi lagu dari Sabang sampai Merauke. Bisa ya? Oke, silakan berdiri. Atau ada yang bisa diriet? Siapa yang bisa diriet? Ya, silakan. Oke, kita sekarang dulu. Menjelaskan dulu tentang tanda nilai. Bagaimana supaya dapat nilai bisa lewat KKM begitu atau bisa dapat nilai bagus?
Bagaimana caranya? Rajin ke Rajin sekolah. ke sekolah, rajin belajar, rajin ikut kegiatan-kegiatan tugas ya. Kita lihat di depan, di situ materi kita masih Papua yaitu tentang ketentuan undang-undang negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, dengan sub pokok materi kita hari ini adalah kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia. Kita lihat. Nah, kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia itu dibagi dalam dua. Pertama, kita harus tahu pengertian kemerdekaan beragama dan berkepercayaan. Nah, tadi kalau saya bersinggung tadi ada bebas itu kan. Yang kedua adalah membangun kerukunan antar umat beragama. Nah, itu ada gambar kemerdekaan beragama dan berkepercayaan. Nah, kemudian yang gambar yang di bawah ini membangun kerukunan umat beragama ini, di situ ada doa bersama untuk bangsa. Itu gambar apa? Rumah-rumah ibadah. Rumah-rumah ibadah. Nah, di situ dijelaskan bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kita lihat. Apa yang kalian pikirkan setelah melihat dan mengalami gambar tadi? Rumah ibadah. Kemudian apa sebenarnya kemerdekaan beragama dan kepercayaan itu? Ada yang tahu? Yang tadi waktu jelaskan awal itu ya. Ya, kita lihat penjelasannya. Di sini kemerdekaan beragama dan berkepercayaan itu, kita lihat yang pertama, kemerdekaan beragama dan berkepercayaan mengandung makna bahwa setiap manusia bebas memilih, melaksanakan ajaran agama menurut keyakinan dan Kepercayaan. artinya tidak ada unsur paksaan dari siapapun, baik dari pemerintah, pejabat, agama, orang lain, orang tua, dan jadi tidak ada unsur paksaan. Saya Katolik, kau Islam, mari bangun saya. Itu di negara kita dalam undang-undang itu tidak ada sebentar. Undang-undang ketentuan apa yang melarang itu, yang memberikan penjelasan tentang hal itu. Nah, kita lihat yang berikut. Setiap orang memiliki kemerdekaan beragama, tetapi apakah boleh kita untuk tidak beragama? Tentu tidak. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Kebebasan untuk tidak beragama atau bebas untuk tidak beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu karena kemerdekaan dimaknai sebagai kebebasan untuk tidak beragama, bebas untuk tidak beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, di situ kemerdekaan beragama bukan pula dimaknai sebagai kebebasan untuk menarik orang yang telah beragama atau mengubah agama yang telah tadi kalau kasih contoh untuk Katolik, Islam. Dan kalau memang sendiri dari kemauan dia untuk Islam, dan kalau kita paksa tidak boleh. Selain itu kemerdekaan beragama juga tidak diartikan sebagai kebebasan untuk beribadah yang tidak sesuai dengan tuntunan dan ajaran agama masing-masing. Setiap manusia tidak diperbolehkan, perhatikan di layar depan. Setiap manusia tidak diperbolehkan Menisahkan agama. dengan melakukan peribadatan yang menyimpang dari ajaran agama ini. Hal ini yang harus kalian ingat, jangan sampai kalian lupa. Setiap manusia tidak diperbolehkan untuk menistakan agama orang lain. Contohnya seperti apa? Ajaran agama orang lain kita ambil, kemudian kita ajarkan dengan segala macam gaya kita yang macam menyindir, menghina.
itu kita akan dihukum karena pasal undang-undang yang berlaku. Jadi hal ini perlu kalian anak-anak harus tahu. Selain itu juga bisa menimbulkan konflik. Paham ya? Kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia dijamin oleh Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam pasal 28E ayat 1 dan ayat 2. Nah, tadi aku sudah sampaikan bahwa ada undang-undang yang mengatur itu untuk bagaimana kita bebas beragama, bagaimana kita menjaga kerukunan dengan agama lain. Ini semua diatur. Kita lihat yang pertama, poin pertama. Setiap orang bebas menurut agama dan beribadah menurut agamanya. Ya, perhatikan di sini. Memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali. Itu pasal 28 ayat 1. Ayat 2. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, kemudian menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Itu kemerdekaan beragama dan berkepercayaan dimana sudah tertuang dalam pasal berapa? 218 ayat 1 dan 2. Bisa dipahami ya? Nah, kemerdekaan beragama dan berkepercayaan juga diatur dalam pasal 29 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 45 ayat 2. Jadi tadi di pasal berapa? Di dalam pasal 29 kembali ditegaskan ketentuan tentang kepercayaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia. Nah, kita lihat Undang-Undang pasal 29 tahun 1945 ayat 2 disebutkan bahwa sama-sama baca. Dalam menjamin kemerdekaan yang tidak berduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Bebas melakukan ibadah, bebas melakukan kegiatan rohani. Ya, itu takut. Negara sudah menjamin itu lewat pasal berapa tuh? Pasal 9 ayat 2. Ketentuan di atas semakin menunjukkan bahwa di Indonesia telah dijamin adanya atau sekolah. Saya mau sekolah jadi tentara. Please, silakan. Saya mau jadi bupati, silakan. Ya, karena apa? Negara sudah menjamin itu, hak itu. Paham ya? Nah, salah satu di sini adalah bebas untuk beragama. Nah, itu kalian lihat warga negara berhak atas kemerdekaan beragama seutuhnya tanpa harus paham. Nah, mengapa demikian? Tentang ketentuan tadi. Karena kemerdekaan beragama itu tidak boleh dikurangi dengan alasan Apapun. ya. Oleh karena itu, untuk menunjukkan ketentuan tersebut diperlukan hal-hal sebagai berikut. Adanya pendapat yang sama oleh pemerintah terhadap agama-agama yang dipeluk oleh warga negara. B. Tiap pemeluk agama mempunyai kewajiban, hak dan kedudukan yang sama dalam negara dan pemerintahan. Yang C. Adanya kebebasan yang otonom itu apa? Otonom. Kita di Papua ini sangat jelas kalau bicara otonom pasti kalian tahu. Akan diberikan kewenangan yang diberikan kepada Satya kepada masyarakat tertentu atau kelompok atau daerah tertentu. Makanya kita kenal waktu dengan Otonomi khusus bagi Papua. Papua. Ke sana.
dengan agama kan, dengan agamanya itu. Apabila terjadi perubahan agama yang bersangkutan mempunyai kebebasan untuk menetapkan dan menentukan agama yang dia kehendaki. Yang D, kebebasan yang otonom bagi tiap golongan umat beragama serta perlindungan hukum dalam pelaksanaan kegiatan peribadatan dan kegiatan keagamaan lainnya yang berhubungan dengan eksistensi agama masing-masing. Kita lihat. Kerukunan umat beragama merupakan sikap mental umat beragama dalam rangka mewujudkan kehidupan yang serasi dengan tidak membedakan pangkat, kedudukan sosial dan tingkat. Jadi kerukunan umat beragama umat dalam rangka mewujudkan kehidupan yang serasi dengan tidak membedakan pangkat. Jadi kita mau menjalin hubungan beragama dengan agama lain, kita bisa dia ini punya bapak empati. Nah, kita lihat di sini ada gambar kecil di bawah itu. Yang pertama itu siapa? Yang pakai baju putih pakai topi. Tidak, yang pakai baju putih siapa? Jadi Pak. Jadi Paulus itu dari mana? Nah, itu Sri Paulus sudah buat apa? Lagi ngapain dia? Ya, agama lain. Agama apa itu? Islam. Gambar ini adalah salah satu contoh bertoleransi atau menjalin kerukunan umat beragama dengan agama lain. Di sini Sri Paulus ya memastikan menjabat tangan seorang perempuan yang beragama Islam. Ini salah satu contoh. Pimpinan agama kita, pimpinan agama Katolik ini, Sri Paulus ini, dia sudah berikan contoh untuk kita. Dan sebagai umat yang ada di sini di Papua ini, kita harus juga ikut contoh seperti ada yang kalian lihat di gambar ini. Keterangannya, demi asal Semarang Indonesia berjabat tangan dengan Sri Paulus di Vatikan sebagai salah satu bentuk toleransi antar umat. Itu aturan-aturan itu sudah tidak dalam agama kita. Kalau kita mau menjalin hubungan dengan pemerintah, menjalin kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah, maka kita diminta juga untuk taat pada aturan-aturan karena ini antara aturan gereja, aturan agama dengan aturan pemerintah itu memiliki kaitan yang erat. Sama-sama bermaksud dan sama-sama masih punya tujuan untuk mengatur kita menjadi warga negara yang baik. Dijelaskan bahwa kita bukan saja patuh pada aturan agama saja, tetapi kita juga harus patuh pada aturan aturan yang berlaku di negara. Sampai sini jelas ya? Oke. Baik anak-anak, sebelum kita lanjut, Bapak nanti akan ini bentuk kita dalam kelompok kita tiga kelompok saja. Ini ya sebentar. Sebelum kita buat kelompok, kita akan buat kelompok diskusi. Kelompok diskusi ini caranya begini. Setelah kamu dalam kelompok masing-masing, ya toh, Pak Guru akan kasih LKPD, kemudian kamu diskusi. Hasil diskusi kami tentang kerukunan beragama begitu, ya. Apa aturan kita sebentar kita diskusi. Baik, kita berkelompok. Nanti setelah berkelompok kita bersama video tentang kemerdekaan beragama dan Indonesia. Begitu. Jadi kalian tulis, catat segala yang kalian lihat. Mungkin ada yang mau tulis untuk memberikan pertanyaan di Pak, silakan. Ya, di situ ada link bagian atas tulisan warna kuning di atas. Itu link videonya. Kalian bisa mudah juga
mau lebih jelas, lebih memperdalam tentang kemerdekaan beragama dan sebagainya, kalian bisa browsing di link YouTube. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi PPKN kelas 10 bab 2 Ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan subbab yang ketiga, kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia. Baik, setiap orang memiliki kemerdekaan beragama. Tetapi, apakah boleh kita untuk tidak beragama? Saja tidak boleh. Kemerdekaan beragama tidak dimaknai sebagai kebebasan untuk tidak beragama atau bebas untuk tidak beriman kepada Tuhan yang Maha Esa. Kemerdekaan beragama bukan juga dimaknai sebagai kebebasan untuk menarik orang yang telah beragama atau mengubah agama yang telah dianut seseorang. Selain itu, dalam pasal 29 ayat 2 disebutkan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk menganut agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Nah, ketentuan-ketentuan tersebut semakin menunjukkan bahwa di Indonesia telah dijamin adanya persamaan hak bagi setiap warga negara untuk menentukan dan menetapkan pilihan agama yang menurut, menunaikan ibadah serta segala kegiatan yang berhubungan dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Dengan kata lain seperti berikut. Berpendapat. Kalau ada yang mau tanya itu bisa. Lalu bagi KPD-nya nanti sudah ya? Oke, waktu tes sudah selesai. Baik anak-anak, kita kelompok 1 sebagai yang pertama untuk mempresentasikan kalian di depan kelas. Kalian semua ke depan. Nanti salah satu siapa yang nanti yang satu dan perempuan tidak perlu pakai bahasa pun, tidak perlu yang penting. Ya, baju sini kalau biar kita lah. Ya, kan? Jadi, bikin ya dari pakai itu dia. Begitu. Nah, di sini nanti kelompok 2 dengan kelompok 3 kalian dengar. Betul nanti hasil ada tanggapan, tanya. Pertanyaan, tanya. Tidak ya? Oke, kita hapus buat kelompok 1. Yang kedua, hubungan antar umat berbeda agama. A. Bergotong royong membersihkan diri. B. Mengikuti 2 persatuan sekolah. C. Membantu agama lain membersihkan rumah ibadahnya. D. Membantu teman yang sedang sakit dari agama lain. Terima kasih. Nah, menurut kalian pas kan? Pas. Oke, kita ke depan lagi.
Ini terakhir mana? Oke baik, kita ya. Terakhir kelompok tiga silakan. A. Merayakan hari besar keagamaan yang ditetapkan oleh pemerintah. B. Merayakan hari raya Natal bersama pemerintah. C. Merayakan hari raya Idul Fitri bersama. Mungkin ada pertanyaan? Ada? Tidak ada? Jelas? Oke. Baik, kelompok tiga kita hapus lagi. Anak-anak, kalian sudah menyelesaikan hasil diskusi kalian dan sebagian besar atau pada umumnya sudah memberikan jawaban kalian dengan kita tepuk tangan untuk kita semua. Nah, sekarang Pak Guru akan berikan kesimpulan secara keseluruhan tentang materi kita hari ini. Pertama, kita belajar tentang kebinekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia. Kesimpulan dari semua kita saksikan dari video kemudian Pak Guru akan kesimpulannya bahwa kita di negara kita ini memiliki hak untuk bebas merdeka tadi yang awal sekali. Jadi kita bebas beragama, tidak boleh ada orang paksa kita. Ya, Pak Guru akan bagikan tugas, ya tugas ini nanti kalian di rumah. Ya, baru minggu depan kita undur. Kalian lihat di situ tugas pemula itu. Lagi itu kalian browsing di Google. Nah, itu nanti kalian kerjakan dan kalian lakukan minggu. Baik, anak-anak tadi waktu kita berdiskusi kemudian kalian presentasi, waktu ada semangat kalian kelompok yang kuat, kelompok yang bagus. Kita berikan kelompok tiga. Nah, secara garis besar kalian sudah hebat, kalian sudah berdiskusi dengan baik, teman. Hasil diskusi juga sudah baik. Kita tepuk bersama. Kemudian di sini menilai secara individu orang yang berani itu kira-kira apa? Kita berikan tepuk tangan dua teman kita yang di sini. Perkenalkan nama kamu. Kenapa teman saya? Tepuk tangan. Nama saya. Ya, tapi yang jelas kalian semua mantap hari ini. Oke. Dari awal kita mulai pembelajaran kita sampai saat ini, kira-kira apa manfaat dari pembelajaran kita hari ini? Belajar apa kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia. Kita belajar kebebasan beragama ini, kita belajar kerukunan antar manusia. Anak-anakku yang ganteng-ganteng dan anakku yang cantik, senyum. Hari ini Pak Guru akan sampaikan materi kita untuk pertemuan minggu depan. Pertemuan kita minggu depan kita akan masuk dengan materi tentang sistem pertahanan dan keamanan Indonesia, berhubungan dengan Pak Polisi dan Pak Tentara.
warga negara apa? Warga negara ikut membantu polisi dan tentara untuk menjaga keamanan. jadi kamu tahu tentara dan polisi pegang senjata. Kita ini kelompok. Itu contoh ya, contoh sederhana. Jadi kita semua punya hak untuk menjaga keamanan dan itu materi kita minggu depan. Baik, sebelum kita akhiri kita hari ini, Pak Guru bagi tugas evaluasi. Kalian kerja waktu 5 menit, kemudian ke program struktur dan berikan ke Pak Guru. Bisa ya? Bisa Pak Guru. Ingat kembali apa yang kalian jelaskan, ingat kembali apa yang tadi kalian nonton lewat video pembelajaran yang sudah Pak Guru putarkan di depan. Hasil evaluasi kalian, teman-teman, dan antarkan ke depan. Baik, anak-anakku sekarang hasil kalian yang kalian kerjakan sebagian besar baik dan kita apresiasi. Kemerdekaan, keberagaman dan kepercayaan di Indonesia hari ini selesai. Kita akan jumpa minggu depan. Terima kasih. Amapondo, Jibo Om. Amapondo, Jibo Om. Ayah, muko, mukabo, Jibo Om.